dan salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan teman-teman untuk kesempatan dan peluang ini kita dapat bersama-sama sekali lagi. Saya percaya semua ini adalah kemurahan dan kehendak Tuhan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Hari ini teman-teman, saya mau share satu tema untuk kita, yaitu tenang menghadapi pencobaan dalam hidup. Sekali lagi, tenang menghadapi pencobaan dalam hidup. Mereka melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan pencobaan? Pencobaan adalah sesuatu yang ingin menggoda kita ataupun manusia sehingga jatuh di dalam dosa. Dan dalam hidup kita sebagai orang percaya, pasti ada banyak perkara, ada banyak pencobaan yang datang dalam hidup kita yang membuat iman kita boleh jatuh ataupun lemah di dalam Tuhan. Sebab itu pada hari ini teman-teman, Tuhan mau kita tenang untuk menghadapi kesukaran itu ataupun pencobaan itu yang datang dalam hidup kita setiap hari sebagai orang percaya. Pastinya adalah dalam hidup kita, setiap pribadi pasti ada banyak pencobaan yang berbeza yang kita lewati sebagai orang percaya. Apalagi pada masa-masa kini, ada banyak hal yang membuatkan iman kita mungkin boleh jadi lemah atau jatuh di dalam dosa. Sebab itu dalam ayat ini, pasal ini, Rasul Paulus memperingatkan orang percaya di Korintus dengan menjadikan nenek moyang mereka sebagai contoh nyata. Peringatan itu adalah orang percaya akan menemui pencobaan dari masyarakat sekitarnya, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu dalam ayat ke-6 sampai ke-10, seperti penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Melalui peringatan ini, Paulus ingin supaya jemaat Kristen di Korintus hidup bukan hanya hidup dengan orang percaya sahaja, dan di sekitar mereka ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sehingga mereka dicobai dengan hal-hal ini. Peristiwa seperti ini yang dialami oleh mereka sama dengan apa yang kita alami hari ini. Di sekitar kita pasti ada banyak perkara-perkara yang membuat kita terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Tidak semua di sekitar kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti ada yang tidak percaya kepada Tuhan, dan kita pun melewati hal itu, sehingga kita boleh jatuh di dalam pencobaan tersebut karena pengaruh-pengaruh dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itulah peristiwa ini, sekali lagi Paulus memperingatkan kita supaya kita tetap menguatkan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan agar kita sebagai gereja Tuhan di masa kini agar tetap teguh berdiri dalam mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pencobaan pasti selalu akan ada. Namun ingatlah, pencobaan itu tidak akan boleh melemahkan kita, tidak akan boleh menjatuhkan kita. Sebab Tuhan tahu dan kita tahu bahwa bila kita tetap setia dengan Tuhan, itu tidak akan dapat melebihi kekuatan kita. Sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Ada tangan Tuhan yang memegang kita. Ada kuasanya, ada penyertaannya dalam hidup kita yang sentiasa menguatkan kita, memeluk kita, mendorong kita untuk tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab itu teman-teman hari ini, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, dan percayalah pada janji Tuhan tersebut yang sentiasa memegang engkau, berdaulat atas hidup engkau hari ini. Dan teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa pencobaan yang kita alami bukanlah alasan untuk kita berkompromi dengan dosa yang kita lakukan.
memang kita masih hidup di dunia yang fana ini. Dan ada banyak hal-hal yang boleh membuat kita lemah dalam iman kita. Ada banyak kelemahan-kelemahan pribadi kita. Namun, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menjatuhkan iman kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan. Sebab bila kita tetap berpegang kepada Tuhan, pasti kita akan melewati segala pencobaan yang kita lewati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan lingkungan yang ada banyak hal yang tidak benar di mata Tuhan, bahkan di mata kita pun. Ada banyak perkara yang membuat kita lemah dalam Tuhan. Namun ingat bahwa Tuhan ingin agar kita tetap setia berpegang kepada janji Tuhan tersebut, teman-teman. Teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus menerus untuk tetap mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang terus mendorong kita, menegur kita, dan membangun iman kita untuk tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan ingin kita menang, kuat dan sempurna dalam hidup kita. Namun teman-teman yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada tanggung jawab yang kita lakukan, yang harus kita pertanggungjawabkan dalam iman kita, yaitu berjaga-jaga terhadap semua hal yang berpotensi untuk menjatuhkan dan melemahkan iman kita. Maka dengan itu mari kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Sebab jika kita berpegang kepada firman Tuhan dan sepenuhnya bergantung pada kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita yang lemah ini boleh dibuatkan Tuhan, boleh direncanakan Tuhan untuk menjalani semua itu dengan satu tujuan, yaitu menuju kemenangan, yaitu bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Amin. Maka dengan itu hari ini teman-teman, lewati semua kesukaran, semua pencobaan dalam hidup engkau dengan tenang. Sebab kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang memegang kita, yang memeluk kita, yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Hari ini percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan bersama-sama dengan engkau, dan Dia selalu ada bersama dengan engkau pada saat engkau percaya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Pada masa itulah rohnya sudah dimeteraikan dalam hatimu. Amin. Tetap semangat, kuat di dalam Tuhan, jalani hidup ini dengan tekun dan beriman. Amin. Haleluya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.